malam, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu lagi pada malam hari ini dalam ibadah kita, ibadah rumah tangga. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dalam ibadah ini kita akan mendengar firman Tuhan Allah kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada malam ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah, bersekutu bersamamu. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan ini, kami akan mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, karena itu persiapkanlah hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman Tuhan yang ditabur boleh tumbuh, boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami dan menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami Bapa di dalam ibadah ini dan pimpin kami agar kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Allah kita pada malam ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dan 24. Dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Allah kita. Yang berbahagia adalah yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan belajar dari firman Allah yang telah kita baca tadi. Bapak, Ibu, Saudara, 1 Yohanes adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes yang syarat dengan ajaran-ajaran yang luar biasa. Dari firman Allah yang kita baca tadi, kita dapat melihat bagaimana Yohanes mengingatkan kepada kita tentang dua hal yang sangat penting, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah percaya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, dikatakan menurut segala perintahnya. Baik, bila kita mengkaji lebih jauh firman Allah ini, kedua hal ini seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah iman kepada Kristus, dan yang kedua taat perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, disampaikan oleh Yohanes bahwa setiap orang percaya yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia harus melakukan hal yang kedua, yaitu mengikuti
menaati segala perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan adalah wujud nyata dari iman kita kepada Kristus. Dikatakan apabila Roh Allah, apabila Kristus ada di dalam kita, maka kita harus taat. Jadi jangan mengaku bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, tapi kita tidak taat pada perintah Tuhan. Jangan mengaku bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak menaati perintahnya. Disinggung oleh Yohanes, salah satu perintah Tuhan adalah mengasihi sesama. Salah satu perintahnya yang harus kita taati. Jadi, jangan pernah berkata bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Karena orang yang di dalam hidupnya ada Tuhan Yesus, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus mengasihi sesamanya. Dia harus peduli pada sesamanya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu salah satu perintahnya. Dan orang yang mengaku beriman kepada Tuhan adalah taat pada perintahnya. Jadi orang Kristen tidak bisa berkata bahwa di dalam hidupnya ada Roh Tuhan, tetapi dia tidak pernah menaati perintah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi implementasi kehidupannya bertolak belakang. Dia mengaku beriman kepada Tuhan, tapi dia membenci saudaranya. Dia mengaku ada Roh Allah di dalam hidupnya, tapi dia tidak mengasihi saudaranya. Ada orang yang mengaku bahwa Kristus hidup di dalam hatinya, berkuasa di dalam dirinya, tapi dia membenci saudaranya. Yohanes mengingatkan bahwa kehidupan Kristen yang sejati adalah adanya kesesuaian antara iman kita dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pernah berkata bahwa kamu adalah anak Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa di dalam hidupmu ada Roh Allah kalau kamu masih membenci saudaramu. Dikatakan oleh Yohanes bahwa kamu hidup di luar Tuhan kalau kamu tidak taat pada perintah Tuhan. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, cirinya adalah taat pada perintah Tuhan. Menaati semua apa yang Tuhan sampaikan. Aturan-aturan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Menaati itu semua, itu adalah wujud nyata bahwa di dalam hidupnya ada Kristus. Jadi, orang yang mengaku dikuasai oleh Tuhan, dia akan mengasihi saudaranya. Karena dia tahu benar bahwa Tuhan Yesus pun sudah lebih dulu mengasihi dia. Dia akan mengasihi saudaranya. Orang yang mengaku bahwa ada Roh Allah di dalam hidupnya, dia akan mengampuni saudaranya. Karena dia menyadari Tuhan sudah mengampuni dia lebih dulu dari segala dosa-dosanya. Jadi dia akan mengampuni saudaranya. Karena dia pun sudah diampuni oleh Tuhan. Itu dasar kasih. Jadi Yohanes mengingatkan, harus ada kesesuaian antara iman dan perbuatan kita.
harus ada keseimbangan, harus sinkron. Jadi kalau mengaku beriman, kalau mengaku ada Kristus di dalam hidupku, kalau mengaku bahwa Tuhan bertahta di dalam hatiku, maka dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang dirinya mau. Bukan apa yang menyenangkan hatinya. Bukan apa yang memuaskan hidupnya. Bukan. Orang yang mengaku ada Kristus di dalam hidupnya, dia akan menaati perintah Tuhan. Dia akan melihat apa yang Tuhan mau. Dia akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia akan melakukan sesuatu untuk kebahagiaan Tuhan, bukan dirinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat kembali bagaimana hidup kita, agar kita dapat belajar dari firman Allah kita, sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Yohanes kepada kita. Mari kita mengimplementasikan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mewujud nyatakan iman kita kepada Kristus dalam perbuatan kita sehari-hari. Mari kita mewujud nyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan mulut kita bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja kita dalam perkataan kita sehari-hari. Supaya sinkron. Karena dikatakan apabila kita tidak menaati firman Tuhan, itu berarti kita hidup di luar Tuhan. Bila kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita hidup di luar Tuhan. Bila kita tidak mengampuni saudara kita, berarti kita hidup di luar Tuhan. Bila kita hanya memuaskan keinginan duniawi kita, bukan keinginan Tuhan, itu berarti kita hidup di luar Tuhan, kata firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semakin dewasa, semakin bijak menjadi anak-anak Tuhan. Yang bukan hanya dari mulut kita mengeluarkan pengakuan. Bukan hanya mulut kita yang mengeluarkan perkataan-perkataan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Tetapi mari kita bersama-sama mewujud nyatakan pengakuan itu. Perkataan kita itu dalam hidup kita sehari-hari. Dengan menaati seluruh perintah Tuhan di dalam hidup kita. Dengan patuh dan taat kepada keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, bukan hanya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Tetapi yang akan diselamatkan adalah ia yang melakukan kehendak Tuhan. Yang mewujud nyatakan kehidupan imannya di dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan hidupnya sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin. Bagi Yesus
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Walaupun dengan segala kondisi yang terbatas karena berbagai hal. Tapi kami percaya kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Ya Bapa di surga, biarlah firman Tuhan boleh menjamah setiap hati, boleh menyentuh setiap jiwa di tengah-tengah jemaat-Mu, agar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh mendewasakan, boleh menumbuh kembangkan hati dan iman setiap orang yang mendengar. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami. Karena itu Tuhan, berikanlah kami kemampuan, bimbingan dan pertolongan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mewujud nyatakan, mengimplementasikan iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di surga, terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menolong mereka. Beri mereka kebijaksanaan, kemampuan, agar boleh memimpin negeri ini Tuhan. Menjadi negeri yang penuh damai sejahtera. Tuhan, Engkau menolong negeri kami di tengah persoalan pandemi, bahkan persoalan-persoalan lain yang terdampak. Engkau campur tangan. Engkau menolong bangsa kami, membebaskan bangsa ini, karena Engkau pun mengasihi negeri kami. Dan kami percaya Tuhan akan memenangkan negeri ini. Ya Bapa, kami pun berdoa untuk kota kami tercinta, Subang. Kau memberkati kota ini. Engkau menolong kota ini dengan seluruh pemimpinnya. Melingkupi kota ini dengan damai sejahtera. Tolong Bapa, beri para pemimpin kami kemampuan, kebijaksanaan. Engkau Tuhan yang telah mengizinkan mereka untuk berkuasa di daerah ini. Engkau pula yang akan memberikan apa yang mereka perlukan. Ya Bapa, di tengah-tengah jemaat-Mu kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GPIB Maranatha Subang. Engkau menolong Bapa, Engkau menolong jemaat-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan di tengah kota kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang yang bercahaya bagi kota, agar semua boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kami. Engkau menolong presbiter, pendeta, penatua, diaken, para pelayan, komisi, panitia, pegawai, bahkan karyawan. Engkau menolong. Ya Tuhan, tolong jemaat-Mu. Engkau jamah setiap keluarga, lepas keluarga. Setiap bapa, setiap ibu, anak-anak yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Kau hadir di tengah-tengah setiap keluarga, membawa damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keluarga di tengah jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka
yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, baik dalam perawatan maupun pemulihan. Engkau menjamah mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan menolong setiap dari kami. Semua pergumulan yang ada, pergumulan pribadi, finansial dan ekonomi, pendidikan, kesehatan, apapun pergumulan yang ada di tengah jemaatmu, Tuhan jamah mengangkatnya dan menggantinya dengan sukacita surgawi yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan seluruh doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.